kelompok 6. Pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Kita cari tulisan analyze. Lalu kita klik correlate dan klik evaporate. Nah, kita pindahkan P01 sampai P10 di kolom variabel. Kita pindahkan satu-satu. Dan jangan lupa totalnya juga dimasukkan ke kolom variabel ya. Sampai total saja cukup. Oke, selanjutnya jangan lupa pastikan kita di person dan total sudah diklik ya. Selanjutnya tinggal oke. Tulisan analyze. Lalu kita klik correlate dan klik evaporate. Nah, kita pindahkan P01 sampai P10 di kolom variabel. Kita pindahkan satu-satu. Dan jangan lupa totalnya juga dimasukkan ke kolom variabel ya. Sudah diklik ya. Selanjutnya tinggal oke. Klik cari analyze. Nah, kalau sudah klik analyze, kita cari correlate lalu klik evaporate. Nah, di sini kita masukkan P01 sampai P10 ke kotak variabel. Dan jangan lupa skor totalnya juga dimasukkan ya. Masukkan satu-satu. Kalau ini harus satu-satu, nggak bisa diblok. Nah, dan jangan lupa dipastikan kita itu sudah klik person sama total ya. Nah, selanjutnya kita tinggal oke. Di hasil output, perhatikan baris total pada kolom SIG. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka item itu akan dinyatakan valid. Nah, berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pada variabel kompetensi SDM dan sistem informasi akuntansi dan kesesuaian penyajian laporan memiliki nilai sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Demikian penjelasan uji validitas dari saya. Kurang lebih mohon maaf, saya ucapkan. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS dengan metode Cronbach Alpha. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Faizura Natania dengan NIM 63250435. Ya, kita bisa buka dulu nih yang pertama aplikasi SPSS-nya yang sudah kalian download. Lalu kalian bisa langsung ke Analyze, kalian bisa klik dulu, terus ada tulisan Scale, di situ kita bisa scroll dulu. Nah, terus di scale itu ada pilihan reliability analysis, kalian bisa klik dulu. Nah, di sini ada di items itu ada pernyataan 1 sampai 10. Kalian bisa dipindah dulu ya untuk pernyataannya, bisa diblok dulu, dipindah di sebelah kiri. Nah, setelah udah dipindah dari pernyataan 1 sampai pernyataan 10 kalian bisa blok semua. Karena kita akan pindah ke item supaya kita bisa lihat hasil outputnya. Dari pernyataan 1, pernyataan 2 sampai 10. Nah, setelah sudah nih pernyataannya ya sampai 10, kalian bisa pindahkan ke item, lalu kita bisa klik OK.
Nah, ini adalah hasil output dari uji reliabilitas ya. Pada tabel reliability statistik ini, perhatikan nilai Cornbach alpha-nya. Nilai Cornbach alpha-nya yang diperoleh itu 0,861. Karena nilai Cornbach alpha ini lebih besar dari 0,60, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable ya, karena sudah lebih besar dari 0,60. Nah, selanjutnya kita ke Windows, terus kita klik ini, terus sama ya, untuk variabel yang selanjutnya itu sama ya, kita ke Analyze, kita ke Scale, terus Reliability, semuanya sama ya. Kalau misal uji Reliability ini cukup simple dan cukup gampang, tutorialnya dari awal sampai akhir tuh sama. Terus kita pindah nih dari items, kita pindah dulu, terus kita blok, terus ke OK. Kalau di variabel pertama tadi sudah reliable ya, sudah sesuai. Terus ini pernyataannya dari 1 sama kayak tadi, kita blok semua pernyataan 1 sampai 10. Nah, terus kita pindah ke item, sudah, terus kita klik OK, sebentar. Kita klik Windows dulu, kita bisa cek. Nah, ini untuk hasil reliability statistiknya seperti ini ada di nilai 0,862. Nah, ini berarti cukup cukup reliable ya, karena ini tuh hasilnya lebih besar dari 0,60. Nah, berarti ini sama ya, dari variabel pertama sama variabel kedua hasilnya reliable semua ya, di 0,862. Terus kita balik lagi nih ke Windows. Cukup sama ya untuk cara-caranya, ke Analyze, Scale, terus ke Reliability Analysis. Terus untuk di items kita pindahkan dulu ke sebelah kiri, kita blok pernyataannya semua. Kalau uji reliable ini cukup simple Kak, cukup simple, skip aja nanti. Nah, sudah dipindahkan ya dari items ke sebelah kiri. Terus dari sebelah kiri ini bisa kalian blok lagi nih di pernyataan 1 sampai pernyataan 10. Sudah diblok semua, terus kita klik items, pindahkan, terus OK, terus ke Windows, kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk hasil di variabel yang ketiga, yang Y ya, itu ada di 0,961, yang artinya ini dinyatakan reliable ya guys ya, karena dia lebih besar dari 0,60. Jadi bisa disimpulkan untuk ketiga variabel ini, dari X1, X2, dan Y, ini semuanya dinyatakan reliable ya, dan konsisten. Jadi untuk ketiganya sudah cukup reliable ya, jadi semuanya aman. Untuk tutorialnya untuk uji reliabilitas ini cukup simpel banget. Untuk variabel 1, 2, dan 3 itu cuma sama, Analyze, Scale, terus ke reliabilitas, terus blok, sudah seperti itu aja, cukup simple. So, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari aku, tutorial dari aku. Semoga kalian bermanfaat dari segi video ini. Bye-bye! Selanjutnya mengenai uji normalitas dan uji multikolinearitas akan dibahas oleh saya, yaitu Deviana Dwi Pritadianti dengan NIM 632500174. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai uji normalitas terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan seluruh data seperti ini, kita pencet ke arah Analyze. Nah, di sini kita pencet ke non-parametric test. Kalau sudah, kita pencet ke arah legasi dialog. Nah, di sini kita pencet one sample key as. Nah, kalau sudah kita pencet, kita masukkan variabel-variabel ini ke dalam test variable list. Nah, ini kita masukkan. Nah, kita jangan lupa kalau di tes distributionnya ini kita pencet ke normal, kita harus centang yang normal, jangan yang lain-lain. Lalu kita pilih OK. Nah, kalau sudah keluar outputnya seperti ini, kita lihat ke arah yang SYK ini nih, bagian ini ya teman-teman, SYMP SYK ini.
Nah, kita lihat di X1 itu nilainya berapa. Di sini kita perlu ingat bahwasanya kalau misalkan nilai suatu variabel tuh kurang dari sama dengan 0,05 itu maka dapat dinyatakan tidak berdistribusi dengan normal. Sedangkan kalau misalkan variabel itu jumlah nilai sticknya itu lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan berdistribusi dengan normal. Nah, kita lihat di X1 di sini yaitu nilainya 0,192 di mana dapat dinyatakan bahwasanya X1 tuh berdistribusi dengan normal. Nah, kita lihat di X2 di sini 0,038 yang mana dapat dinyatakan bahwa tidak berdistribusi dengan normal karena kurang dari sama dengan 0,05. Nah, di Y juga sama, di sini tidak berdistribusi dengan normal karena di sini 0,000. Tapi jangan khawatir kalau misalkan X1 dan X2 dan Y milik kami tidak berdistribusi dengan normal karena seluruh jumlah responden yang kami ambil itu melebihi dari 30 orang. Yang mana menurut aturan statistik atau central limit theorem itu menyatakan bahwa sampel di atas 30 dapat dianggap aman dan mendekati kata normal. Oke, selanjutnya mengenai uji multikolinearitas. Di sini kita juga harus mengumpulkan seluruh data sama seperti saat kita menguji normalitas. Nah, di sini kita pencet ke arah analyze. Lalu kita pencet ke menu regression. Kalau sudah, pencet linear. Nah, ini karena tadi sudah diisi, kita reset dulu ya. Nah, di sini kan ada dua kolom, yaitu kolom dependent dan kolom independent. Nah, untuk bagian kolom dependent ini kita isi oleh Y-nya. Nah, sedangkan untuk independence-nya kita isi dengan variabel X1 dan X2 atau variabel X-nya. Nah, kita isi. Sudah. Jangan lupa di bagian statistik sini kita pencet. Lalu kita centang di bagian collinearity-nya. Kita pencet. Nah, sudah, continue. Nah, kalau sudah muncul nih seperti ini, kita pilih kita lihat di bagian koefisiennya ini nih. Nah, di sini jangan lupa ya kalau misalkan nilai tolerance tuh lebih besar, nilai sebuah tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF-nya tuh lebih kecil daripada 10, maka dapat dinyatakan terbebas dari multikolinearitas. Nah, kita lihat di bagian X1-nya ini nilai toleransinya adalah 0,595 di mana lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF-nya tuh 1,681 yang mana lebih kecil daripada 10. Nah, di X2-nya kita lihat juga nilai toleransinya adalah 0,595 di mana lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF-nya itu 1,681 yang mana lebih kecil daripada 10. Maka dapat kita nyatakan variabel X1 dan variabel X2 itu terbebas dari multikolinearitas. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rini Tirjati dengan NIM 632503338. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji heteroskedastisitas di dalam aplikasi SPPS. Pertama, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadinya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Nah, pada tampilan awal kita sudah berada di aplikasi SPPS. Nah, pastikan data variabel 1, variabel 2 dan variabel 3 sudah ada. Nah, di sini saya sudah terdapat data tersebut.
klik Analyze. Nah, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear. Nah, pada tampilan awal linear regression di sini terdapat dependent. Pada bagian kolom dependent, kita pilih variabel Y, yaitu variabel 3. Kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian bagian independent, kita isi variabel 1, kita pindahkan, variabel 2 kita pindahkan. Kemudian sebelum itu kita pilih save terlebih dahulu. Nah, pada bagian save ini, pada bagian residual kita centang bagian pun start the result, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, kita kembali ke data view ya. Kita lihat apakah sudah muncul. Kemudian setelah ini akan muncul kolom baru bernama res_1 di dataset kita. Nah, kemudian langkah kedua kita membuat nilai absolute residual atau ABS res dengan cara klik transform, kemudian computer variable, terus kemudian pada kotak target variable kita ketik dengan nama ABS underscore res. Nah, kemudian bagian numeric expression kita tambahkan nama ABS kurung buka, kemudian kita pilih start result, itu kita pindahkan, kemudian kita kurung tutup dan OK. Kita kembali lagi ke data view. Nah, pada data view sudah muncul kolom ABS underscore res di dataset kita. Ketika kita jalankan regresi Glaser dengan cara klik Analyze, kemudian pilih Regression dan pilih Linear. Nah, pada bagian ini, kali ini kita akan memasukkan ABS res sebagai dependent variabelnya. Kemudian independent, yaitu variabel 1 atau I1 dan I2. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Perhatikan tabel-tabel berikut, yaitu yang pertama ada tabel koefisien. Kita fokus pada kolom SIK ya teman-teman. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Dari hasil yang kita peroleh, variabel I1 kompetensi STM memiliki nilai SIK sebesar 0,014 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga pada variabel I1 ini terdapat gejala heteroskedastisitas. Sementara variabel I2 atau sistem informasi akuntansi memiliki nilai SIK sebesar 0,426 yang lebih besar dari 0,05, sehingga I2 tidak mengalami heteroskedastisitas. Nah, kondisi heteroskedastisitas pada variabel 1 diduga disebabkan oleh variasi jawaban responden yang cukup beragam pada variabel kompetensi sumber daya manusia. Hal ini menjadi salah satu keterbatasan penelitian kami. Dan kita masuk ke bagian 2, yaitu persamaan regresi. Nah, kita bisa lihat dari tabel koefisien kolom B yang diperoleh dari persamaan. Nah, kita fokus ke kolom B ya. Pada variabel 3 atau Y, yaitu dengan total min 1,491, kemudian ditambah I1 atau variabel 1 0,086, kemudian ditambah
variabel 2 yaitu 0,943 yang artinya kompetensi SDM memiliki pengaruh positif sebesar 0,86 dan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap 0,943. Sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan kompetensi SDM. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo, saya Intan Mailani Putri dengan NIM 632500434. Di video kali ini saya akan membahas tentang uji T, uji F, dan koefisien determinasi dengan data yang sudah saya siapkan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ketiga uji ini bisa dilakukan sekaligus dalam satu kali analis regresi. Yang pertama, saya akan klik Analyze. Yang pertama, klik Analyze, kita pilih Regeneration, lalu klik Linear, masukkan Y sebagai dependent variable, lalu masukkan X1, masukkan X2 sebagai independent variable. Lalu klik statistik, centang estimate dan model fit, lalu centang deskriptif, klik continue, lalu OK. Nah, kita lihat uji T-nya terlebih dahulu. Yang pertama, kita baca dari uji T. Dari tabel kolom signifikan, uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Variabel kompetensi SDM memiliki signifikan 0,398 yang lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan sistem informasi akuntansi yang ini lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya yang kedua, pada uji F, dari tabel ANOVA, kolom signifikan, uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel secara simultan atau bersama-sama. Nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya kompetensi SDM dan sistem informasi akuntansi secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Lalu yang ketiga, koefisien determinasi dari tabel model summary. Nilai S-square sebesar 0,801 atau 80,1%. Artinya, kedua variabel mampu menjelaskan kesesuaian penyajian laporan keuangan sebesar 80,1%. Terima kasih, demikian itu yang saya bisa jelaskan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.